wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video ini saya Triksi Tetia Putri Kusnandar dari Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia akan membahas tentang strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk ketimpangan sosial akibat globalisasi. Untuk itu, selamat menonton. Sebelum kita membahas tentang strategi dan berbagai pendekatan pemberdayaan untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya dunia dan alizations yang artinya proses. Jadi globalisasi ini merupakan proses mendunia di mana ini merupakan suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan saling bergantung satu sama lain tanpa ada batas jarak dan waktu. Selain itu, menurut Sela Sumarjan, globalisasi merupakan terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti suatu sistem atau kaidah-kaidah yang sama. Globalisasi ini menyebar dan meluas dengan pesat dikarenakan inovasi-inovasi dalam bidang transportasi dan komunikasi, seperti contohnya internet, telepon, dan pesawat. Adanya globalisasi ini memberikan dampak yang positif bagi kita semua, seperti kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, serta transportasi. Selain itu, kita dapat dengan mudah memperoleh informasi dan ilmu dari berbagai penjuru dunia. Namun, tidak dapat kita pungkiri, globalisasi ini memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai situasi di mana adanya ketidakseimbangan atau kesenjangan dalam masyarakat yang menyebabkan seseorang dalam masyarakat tidak dapat memanfaatkan akses-akses atau sumber daya yang tersedia. Ketimpangan atau kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat ini biasanya dapat berupa kesenjangan dalam penguasaan iptek, kesenjangan dalam bidang ekonomi, kesenjangan dalam bidang politik, serta kesenjangan dalam sosial dan budaya. Ketimpangan yang terjadi di masyarakat ini memicu permasalahan sosial, seperti terjadinya kecemburuan sosial yang dapat mendorong perilaku-perilaku kejahatan atau kriminal. Merupakan potret-potret ketimpangan sosial yang terjadi di lingkungan kita, seperti masih banyaknya rumah yang belum mendapatkan listrik, serta banyak orang yang belum mengenal teknologi serta iptek. Lalu si kaya makin kaya dan si miskin harus berjuang untuk mendapatkan sesuap nasi. Salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan sosial akibat globalisasi adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang terkena situasi miskin agar mereka dapat keluar dari perangkap kemiskinan atau keterbelakangan. Menurut Jim Ive, pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep, yaitu power yang artinya daya, serta disadvantage yang artinya ketimpangan. Jim Ive mengidentifikasikan kekuatan yang dimiliki masyarakat yang dapat memberdayakan mereka. Yang pertama, kekuatan atas pilihan pribadi. Yang kedua, kekuatan dalam menentukan kebutuhan sendiri. Yang ketiga, kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Yang keempat, kekuatan kelembagaan. Yang kelima, kekuatan sumber daya ekonomi. Dan yang keenam, kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Lalu, Jim Ive membagi strategi pemberdayaan menjadi tiga. Yang pertama, pemberdayaan perencanaan dan kebijakan yang dilakukan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang dapat memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan, serta kesempatan berpartisipasi di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan melalui perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. Yang terakhir adalah pemberdayaan pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan melalui proses-proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Hal ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung video. Semua materi yang saya sampaikan dalam video ini berasal dari beberapa sumber yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Untuk itu terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.